warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluarga besar Mira Ma'had Islam Rafi Akhyar dimanapun Anda sekalian berada, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita meneruskan kajian pembuka kita, masih di bagian topik yang kedua dalam pembahasan pokok-pokok keislaman. Setelah kita sempurnakan bagian pertama, penguat syahadatain dalam wujud ilmu akidah, ilmu tauhid, dan saya menyarankan kembali agar teman-teman yang baru bergabung bisa melihat kembali video atau rangkuman tayangan kita yang telah membahas paket pertama tentang pokok-pokok menguatkan akidah, kekuatan keimanan, pondasi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan setidaknya lebih daripada 60 video di akun Mira khusus ya, telah kami siapkan. Kemudian kita juga telah masuk kepada pembahasan pertama dan kedua terkait dengan topik yang kedua, yaitu amalan pokok pertama, sholat setelah pondasi iman kita kuat. Kita telah bahas tentang amalan-amalan pra-sholat, pengondisian menuju sholat yang khusyuk, kemudian proses sholat dari mulai bacaan, kemudian juga gerakan sampai dengan kehikmahnya. Dan kita juga telah memasuki bagian pelengkap di bab sholat yang mukaddimahnya telah disampaikan di pertemuan yang lalu. Ingin kita ingatkan bahwa amalan pasca sholat disebut oleh Al-Quran, diisyaratkan dengan nama zikir untuk memberikan kesan bahwa amalan pasca sholat ini melengkapi konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala pasca sholat. Diharapkan orang-orang yang telah selesai menunaikan sholat bila merasakan belum tersambung dengan Allah sepenuhnya, sehingga potensi untuk mendapatkan himpunan rahmat Allah dengan sempurna, perhatian, perlindungan, jawaban dari doa, pemberian ketenangan, dan aspek-aspek lainnya, semua diharapkan terkumpul dengan maksimal, dengan sempurna, dengan adanya konsentrasi kita yang penuh terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan masuki pada bab yang kedua setelah kita bahas jembatan pemahaman kita tentang mengapa disebut dengan zikir, kenapa menjadi amalan penyempurna, juga terkait dengan amalan yang pertama dihisab saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, seperti yang telah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena waktu kita terbatas saat ini, saya akan langsung saja pada amalan-amalan spesifik apa yang dibaca dalam zikir pasca salat, kemudian bagaimana cara membacanya, lalu seperti apa dalilnya dan seperti apa hikmahnya. Ini yang coba kita akan spesifikkan di pertemuan kita kali ini. Teman-teman sekalian, waktu kita sangat terbatas untuk hari ini karena saya juga masih berada di luar kota. Untuk menepati janji, kita tetap ta'lim sepanjang kita mampu untuk bisa melakukannya. Hanya sampai jam 6 lewat 15 menit kita akan berada di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita langsung saja pada amalan pertama. Apa yang dilakukan setelah selesai kita menunaikan sholat dan ditutup dengan salam? Ingat ya, amalan pokok sholatnya ketika ditunaikan dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Jadi kalau sudah dibuka dengan takbir, artinya sholat sudah dimulai, ya kan? Bersamaan dengan kita bertakbir, kita berniat, ya, kemudian ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal setelah selesai kemudian itu, nah amalan pokok sholatnya selesai. Jadi yang sebelum takbir itu pra sholat, yang pasca salam, ya, setelah salam itu pasca sholat. Jadi amalan pokok sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu amalan pra sholat yang mengondisikan supaya sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita ingin sholatnya khusyuk, maka yang dipelajari amalan pra sholat. Itu ingat baik-baik gitu ya. Maka di situ nanti ada pengondisian seperti bagaimana memahami iqamat, bagaimana memahami adzan sebelumnya, bagaimana mengondisikan diri kita supaya bisa kita nikmat dalam sholat. Itu pra sholat. Saat ditunaikan dengan harapan mengetahui pra sholat ini, ketika menunaikan sholat maksimal kita bisa sholat.
Ya, namun kan setannya tidak diam. Kadang-kadang kitanya sudah berusaha 100% baru takbir, ya padahal tangan sedang angkat, buang urusan dunia ke belakang, gitu kan, pasrahkan kepada Allah. Hanya setan berkata kan, kata Nabi, udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu, kata setan tuh. Ini hadisnya sahih, ya. Jadi kalau kita mau ambil agak lengkap dari awalnya, itu kan, qala atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bima ma'na idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau azan berkumandang, setannya lari. Ya, sambil terbirit-birit gitu kan. Makanya kalau adzan berkumandang kan kadang-kadang kita fokusnya langsung teringat ya, dalam hati kita mengatakan sudah adzan gitu kan. Hampir tidak ada godaan tuh kalau adzan sedang berkumandang. Tapi ketika selesai adzannya fa'ada syaitanu, ya, kemudian setan itu balik. Makanya kadang-kadang terjadi setelah selesai adzan itu ada kalimat-kalimat tenang aja baru adzan, belum qomat ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Nanti demikian ketika qomat juga seperti itu tuh. Ya, dia pergi mendengar, setan tuh nggak enak. Ya, dia tuh merasa bising kalau dengar suara adzan, suara qomat, orang baca Quran itu. Makanya kalau ada orang-orang misalnya sedang gelisah, ya sedang kena was-was setan, dibaca Quran itu jadi tenang karena pergi tuh. Ya, ini secara spiritual ya, dia pergi. Ya, setan tuh pergi, merasa panas dan seterusnya. Kalau kita berwudu juga dia nggak suka ya. Nah, setelah selesai iqamat, dia balik lagi tuh. Makanya ketika kita akan takbir, kondisi kita seakan nyaman tuh. Tapi begitu kita sudah bertakbir, idza kabbara, perhatikan hadisnya. Faqala syaitanu, maka setan mulai menjalankan misinya. Ya, dia berkata, udhkur kata, udhkur kata. Kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itulah seringkali terjadi ketika seseorang mulai bertakbir, Allahu Akbar, apa yang tidak ingin dia ingat, itu bisa ingat. Itu semua orang sholat pada umumnya gitu ya, pada umumnya selain tentunya Nabi dan Rasul ya, dan orang-orang soleh tertentu ya, itu pada umumnya mengalami itu. Bisa jadi kunci mobil ingat ada di situ, jemuran belum diangkat gitu kan, anak misalnya belum disiapin bekal sekolah dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Ya mungkin saja. Jadi ketika bertakbir dia masuk. Kata Nabi hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai akan ada kasus terjadi. Jadi kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi. Akan ada kasus terjadi bahkan orang sholat lupa rokaat. Berapa rokaat dia sedang menunaikan sholatnya. Itu kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi. Nah, dalam kasus ini walaupun seseorang berusaha menyiapkan dirinya sebelum sholat dan terjadi hal demikian, artinya dimungkinkan saat sholat sampai dengan salam 100% khusyuk itu mungkin boleh jadi belum tercapai. Karena itu para ulama ada yang mendefinisikan khusyuk bukan 100% fokus ya, tapi ketika ada bagian dari diri kita dalam sholat bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, ada yang mendefinisikan demikian. Bahkan ada yang menilai khusyuk itu sebelum sholat. Jadi kalau dia udah ingat sholat pun itu sudah khusyuk. Ada yang demikian. Ya, tapi kalau kita gabungkan keseluruhannya, idealnya adalah dari mulai takbir sampai dengan salam kita terhubung dengan Allah. Tapi karena ada bagian-bagian tertentu yang kadang tidak terhubung, maka dilengkapi pasca sholat. Setelah kita salam, maka dilengkapi dengan amalan-amalan pasca sholat. Karena itulah amalan pasca sholat dinamai oleh Allah dengan nama yang sama dengan nama esensi sholat. Esensi sholat itu kan zikir ya, seperti saya sampaikan kemarin di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh saya tegaskan saya adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka kalau engkau komitmen menuhankan aku, sembah aku. Caranya bagaimana? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan oleh kalian salat sebagai zikir kepada aku, ya untuk mengingat aku, kata Allah, mengoneksikan engkau denganku. Nah, kadang dalam salat seperti tadi saya sampaikan tidak sepenuhnya orang terkoneksi dengan Allah, enggak 100%. Makanya pasca salat dilengkapi itu supaya saat meninggalkan tempat salat kita masih tersambung dengan Allah. Ya. Maka dari itulah turun Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 itu untuk menegaskan amalan pasca salat diminta zikir lagi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan sholat, maka berzikirlah cepat kepada Allah. Jadi sholatnya disebut zikir, amalan pasca sholat disebut zikir. Amalan pasca sholat inilah yang diharapkan menyempurnakan amalan yang belum tuntas saat dilakukan dalam sholat. Belum tuntas yang dimaksudkan itu bukan secara fikih, tapi esensinya, ya, esensi atau ketersambungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi idealnya pasca sholat itu kita sudah nyambung dengan Allah nih. Ya, baik itu dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, wa ala junubikum. Kalau orang sudah tersambung dengan Allah, itu pasti ingat Allah. Kalau ingat Allah itu nggak mungkin keluar dari masjid tertukar sandal. Nggak mungkin itu. Ya, karena mau pakai sandal orang lain kan ingat Allah. Baru sholat, ingat, ya, takut diawasi Allah, dilihat.
Kalau Anda duduk di kantor habis sholat, duduk nih mau ngerjain pekerjaan, nggak mungkin tertukar menuliskan 0, bikin proyek yang tidak jelas. Karena menuliskan baru tahiyat tuh, tahiyat kan pakai tangan, pakai jemari. Masa jadi tahiyat dipakai maksiat? Itu kalau ingat Allah. Itu spiritnya. Nah, keberkahan itu yang menjadikan doa cepat terjawab. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang amalan apa yang harus kita lakukan untuk menutup dan menyempurnakan hal-hal yang boleh jadi tidak maksimal ketika menunaikan sholat? Baik, maka kita akan rinci petunjuknya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebelum masuk ke situ, saya ingin ingatkan bahwa teman-teman, ini amalan sangat penting. Saking pentingnya Al-Quran mengisyaratkan, jangan tinggalkan. Kan? Sekalipun kita mesti mengerjakan itu dalam keadaan buru-buru. Ya, dalam yang dimaksud buru-buru ini ada pekerjaan yang lain. Selepas sholat misalnya harus segera bergegas untuk berangkat ke kantor, ya, atau mengerjakan yang lain. Ya, kata Quran tuh sambil jalan juga, kenapa nggak bisa dikerjakan? Berdiri itu kan artinya bangkit, Anda berjalan, sambil berjalan lakukan itu. Kalau ada yang santai sambil duduk, kalau nggak bisa duduk sambil berbaring. Kalau sampai ke tahap berbaring itu diminta tetap kita melakukannya, artinya amalan ini penting. Artinya amalan ini penting. Baik, kita masuk ke teknis, ya. Kalau sudah teknis bicaranya, maka harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita mengarang-arang sendiri, ya. Maka kita masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tolong nanti dicek ya, karena saya sekarang tidak berada di tempat. Artinya biasanya kita nyampaikan di studio, kemudian kita ada bekal-bekal kitab juga. Jadi saya nggak pegang kitab. Nanti teman-teman juga bisa cek kembali. Saya akan sesuaikan kembali ketika kembali ke Bekasi dan ke perpustakaan kita. Tolong dibuka nanti, dicatat dulu saja. Dan insya Allah ini benar, insya Allah benar. Hadis Muslim, nomor hadis 591. Kita catat referensinya dulu. Ya. Nanti saya bacakan sanadnya, kemudian kita masuk ke hadisnya. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 591. Baik, simpan dulu yang ini, kita ambil satu dulu karena waktu yang terbatas. Riwayatnya dari sahabat Thauban bin Bajdad, ya, ba jim dal dal, ya. Thauban itu populer, viral sekali sahabat Nabi mulia ini. Nanti saya ceritakan ya siapa beliau. Dari sahabat Nabi Thauban bin Bajdad radhiyallahu taala anhu, atau dikenal dengan Thauban an-Nabi, Thauban yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya dulu, baru kita nanti ngaji sanadnya, kemudian ke matannya. Qala al-muhaddithu, berkata periwayat hadis yang menyampaikan kepada kita, an Thauban bin Bajdad radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Thauban an-Nabi, asistennya Nabi atau maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Untuk Thauban, qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, apabila beliau telah selesai menuntaskan salatnya. Idzan sarafa min salatihi, apabila beliau telah selesai menuntaskan salatnya. Saya tidak bisa menuliskan karena hari ini tidak ada perangkat, tapi teman-teman yang mendengar bisa mengulang kembali, kemudian Anda mencatat. Insya Allah seperti saya sampaikan, kita nanti buat resume ya. Nanti teman-teman kalau saya bacakan hadis, kita tuliskan, nanti Anda kemudian menerima dan dilihat kembali. Idzan sarafa min salatihi, ditulis ya supaya nanti menyesuaikan. Apabila beliau telah menyelesaikan salatnya. Istaghfara thalathan, maka beliau memulai dengan beristighfar 3 kali. Saya ulangi dari awal. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, jika beliau telah menuntaskan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian beliau mulai berdoa. Doa pembuka nih ya. Allahumma antas salam. Sudah? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita mau pakai syarahnya sedikit, wa qala al-Waqidi kaifa kana istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Imam Waqidi, bagaimana, atau bertanya Imam Waqidi bagaimana cara istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dijawab, ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka beliau menyampaikan contoh yang pendeknya, astaghfirullah, astaghfirullah.
Baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 591. Tahan ya. Baik, saya mulai dengan sanadnya dulu ya, karena ngaji hadis itu harus dua, ada sanad, ada matan. Sanad itu seperti yang pernah saya sampaikan dulu, yang meriwayatkan, transmisi orang-orang yang meriwayatkan informasi itu dari Nabi SAW. Inilah indahnya dalam Islam, tidak ada satu informasi pun terkait dengan keislaman yang tidak valid, yang tidak tersambung ke penutur atau penyampai asalnya. Ya, kita Quran punya sanad, ya, dari bacaan kita sekarang sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai firmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita punya sanad, bahkan kualifikasinya sangat ketat sampai kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita waktunya terbatas, saya langsung ke rawi terakhirnya saja. Hadis ini diterima dari orang kepercayaan Nabi namanya Thauban bin Bajdad. Thauban ini teman-teman sekalian meninggal di tahun 54 Hijrah, ya. Ini awalnya di masa-masa era-era jahiliyah ini seorang budak sampai di era-era awal keislaman. Beliau berasal dari wilayah Hijaz, ya, tepatnya antara Mekah dengan Yaman. Ada yang menyebut daerahnya Surat pakai sin, tapi ya, sin, ra, alif, kemudian ta marbutah. Ada yang mengatakan dari Surat, ada yang mengatakan dari Saba. Ya, pernah dengar ya, bahkan ada surat Saba itu kan, surat yang ke-34 itu. Itu Saba itu wilayah Yaman. Ada yang mengatakan dari Saba, ada yang mengatakan dari Surat, tapi sepakat bahwa beliau ini dari Hijaz, wilayah Hijaz, ya. Letaknya lebih tepatnya antara Mekah ke Yaman. Kalau kita bikin peta itu, kalau posisinya dari saya ke sini berarti Yaman tuh ke arah kanan, ya. Yang nanti Syam ke arah kiri. Makanya kan ada rukun Yamani kan? Rukun Yamani itu maksudnya dari arah Mekah itu ke arah Yaman, ke kanan. Ya. Kemudian nanti yang Syamali, rukun Syam kan ada Yamani, kemudian Syamali, Iraqi, Hajar Aswad. Yang ke arah Syamali itu ke Syam, ya, ke arah ke utara, ya. Nah, teman-teman sekalian kembali ke sini, beliau berasal dari Hijaz, ada yang mengatakan dari Sabah, ada yang mengatakan dari Surat, tepatnya antara Mekah dengan Yaman. Pada saat kemudian terjadi perbudakan pada masa itu, Islam yang pertama kali datang dengan risalah melepaskan manusia dari perbudakan. Maka nanti kita akan lihat ya, kurikulum di Quran ada ayat-ayat itu spesifik turun, ya, yang secara halus gitu, ya, secara halus. Untuk melepaskan manusia dari perbudakan yang memang sudah sistematik pada masa itu. Jadi memang sudah diterapkan dalam konteks kehidupan sosial. Mau sifatnya di Timur Tengah, mau di Eropa dan sebagainya. Jadi Islam datang pertama kali 15 abad yang lalu. Sebelum ada konferensi Jenewa, PBB, macam-macam, Islam sudah datang duluan. Maka turun ayat-ayat bagaimana memotivasi orang Islam melepaskan manusia dari perbudakan, ya. Mulai dari skema pernikahan, kalau dinikahi anaknya jadi bebas, mulai dari skema kemudian ada zakat untuk membebaskan perbudakan, kan, dan seterusnya. Nah, maka singkatnya Nabi SAW membeli Thauban ini lalu dibebaskan oleh Nabi. Itu indahnya. Ya, spiritnya bagi kita sekarang, kalau kita tarik perbudakan sekarang insya Allah sudah tidak ada misalnya, ya, spiritnya adalah jika orang mengalami kesulitan dalam berkehidupan dan kita punya kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, maka amanah itu implementasikan dalam kehidupan, bantu sehingga orang keluar dari kesulitannya. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Ya, jadi kalau dulu konteksnya perbudakan, kalau sekarang ya boleh jadikan ada yang diperbudak harta, kita ada ilmu, bantu dia keluar. Ya, ada orang diperbudak dengan kedudukan, Anda misalnya punya pencerahan, bantu dengan itu. Jadi orang Islam itu dimanapun berada dia memberikan solusi. Ya, dia mencerahkan sifatnya. Ya, ini poinnya. Maka dibeli oleh Nabi SAW, kemudian dibebaskan. Saat dibebaskan itu, Nabi memberi dua pilihan. Kata Nabi, in syi'ta, kalau engkau berkehendak, engkau bisa ikuti siapapun yang engkau mau setelah engkau bebas ini. Tapi pilihan yang kedua, kalau engkau berkenan, engkau bisa menjadi ahli bait. Ya, Masya Allah, ya, pilihannya Masya Allah. Jadi engkau bisa ikuti siapapun yang engkau inginkan, ya, mau kemana aja engkau bebas sekarang. Tapi kalau engkau berkenan, engkau bisa ikut saya, kata Nabi, termasuk ahli bait. Jadi termasuk bagian keluarganya Nabi SAW, artinya yang berkhidmat kepada Nabi. Maka kalau kita insan beriman kan gak ada pilihan lain ya. Ini pilihan yang kedua itu pilihan yang bukan pilihan, tapi bagi kita ada sesuatu yang memang sangat diinginkan, ya, diakui oleh lisan Nabi menjadi ahli baitnya Nabi SAW. Maka beliau memutuskan untuk menjadi asisten Nabi, dalam bahasa Arab dikenal dengan Maula An-Nabi SAW, dan sejak saat itu disebut dengan Thauban An-Nabi. Thauban orang dekatnya Nabi SAW dan berkhidmat kepada Nabi sampai Nabi wafat SAW, sampai Nabi wafat. Ya, nanti setelah Nabi wafat ini, nah inilah keutamaannya teman-teman. Ini yang ingin saya sampaikan. Di ilmu sanad itu selalu ada referensi dan inspirasi. Referensi menguatkan argumentasi, inspirasi membuka ruang bagi kita untuk meneladani. Ya,
Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari ilmu sanad, misalnya Thauban nih, ya jangan kemudian terpersepsikan dalam diri kita menjadi seorang asisten itu rendah, membantu itu rendah. Tergantung siapa yang dibantu. Kalau kita bantuin ulama, kita dapat segala yang melekat pada ulama itu. Anda membantu pimpinan, Anda dapat akses kan? Ya. Anda membantu orang yang ya telah Allah titipkan harta yang luas, Anda mendapatkan bagian dari hartanya. Anda dekat dengan ulama, bantu ulama, Anda dekat dan dapat ilmunya. Dekat dengan ulamanya, ya ada persoalan dia memohon kepada Allah mungkin lebih cepat terkabulkan ya. Dan yang paling menarik adalah ada ketenangan dalam diri Anda, ada kenyamanan beraktivitas, itu yang mahal. Ya. Dan yang paling luar biasa ilmunya dapat, yang belum tentu didapatkan di tempat lain. Saya bisa sekarang berada bersama Anda, saya pun melakukan itu, saya berkhidmat pada guru saya dulu. Ya, ada syekh yang dari Mesir, saya di rumahnya, saya bantu gorengin makanan gitu kan, menemani beliau, walaupun beliau menempatkan kita juga dengan penempatan yang sangat luar biasa, tidak menganggap kita sebagai asisten, tapi sebagai temannya, gitu kan, berdiskusi dan sebagainya, dan terjadi percepatan keilmuan, itu mahal sekali, itu mahal gitu kan. Nah ini yang mahal, di tempat lain sulit ditemukan, di Islam tuh sampai sedetil itu. Maka karena lekatnya dengan Nabi disebut Thauban an-Nabi, dan keseharian dengan Nabi itu mengantarkan beliau mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengamati ibadah beliau. Ya, nah yang paling menarik tuh begini, bahkan ada ayat yang turun karena Thauban ini, karena peristiwa Thauban. Jadi saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah dekat, melihat akhlaknya, nggak ingin berpisah dan sebagainya, itu satu kali terlihat oleh Nabi keadaannya kurus kering. Ya, tampilannya nggak seperti biasa lah gitu ya. Jadi badannya udah kurus apa. Ditanya oleh Nabi, ya Thauban, kenapa kamu begini? Kok tampilan kamu seperti ini? Kata beliau, apa ini sesuatu yang ya kalau saya mungkin di luar gor ini bisa berhenti kita ceramah ya. Tapi kita hadirkan dulu materinya supaya perasaannya kita belakangkan itu kan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, gitu kan. Aku ini hari-hari ini sering berpikir tentang Anda gitu. Ya, merenungkan, aku kalau jauh dari Anda tuh nggak bisa, jauh dari Nabi tuh nggak bisa gitu kan, langsung kepikiran ya, karena tadinya lekat, dekat, melayani Nabi dan sebagainya, mencintai Nabi. Ini orang cinta itu kalau benar-benar dari hati nggak bisa jauh kan. Anda suami istri saja ya, ada rasa cinta yang dalam, nggak bisa jauh kan ya. Makanya kalau suami pergi jauh-jauh, nggak ingat keluarga, nggak ada rasa tersambung, nah patut dipertanyakan tuh cinta itu. Anda dengan anak kalau terpisah jauh kan ada perasaan kan, kadang-kadang nggak bisa jauh kan, apalagi kalau anak itu sangat dicintai ya, ingat lagi, tanya udah makan belum dan sebagainya ya, dipikirkan, kadang nggak bisa telepon, Anda doanya mengalir dan seterusnya. Ini dengan Nabi yang memang sangat dicintai. Aku berpikir tentang Engkau ya Rasulullah, jadi kalau saya berpisah itu malam, saya berpisah dengan Anda, kepikiran sampai saya nggak bisa makan. Dan puncaknya adalah, nah ini dia, ya Nabi, Anda itu orangnya luar biasa, orang paling takwa, ya hamba paling istimewa, Nabi paling hebat. Saya berpikir status Nabi kan di akhirat pasti tinggi, sedangkan saya siapa katanya? Saya cuma orang biasa, cuma bantu Nabi. Nabi di hadapan Allah begitu tinggi, saya di dunia alhamdulillah bisa melayani Nabi, tapi saya takut di akhirat gak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena terpisah kita karena status Anda yang tinggi itu. Ya, itu yang menjadikan beliau itu sulit makan dan sebagainya. Jadi ingat, takut berpisah dengan Nabi saat kemudian kembali ke akhirat. Maka dari itulah turun Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Asalnya dari sini. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah ya fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baik, turun ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulah. Ya, Allah langsung menjawab siapapun, pakai man tuh ya. Itu secara personal tapi bentuknya luas. Ya, kata Allah siapapun. Yuti'illaha war rasulah, yang konsisten mampu menaati Allah dan Rasulnya. Faulaika, masya Allah, yang tadinya bentuk tunggal tapi sifatnya jama, kemudian jawabannya diberikan bentuk jama, faulaika. Nah, ini isyarat, ya isyarat. Isyaratnya maksudnya apa? Walaupun ayat ini menjawab tentang kegelisahan Thauban, tapi maknanya diberikan kepada semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh jadi Allah tuh maha tahu, yang berpikir begitu bukan Thauban aja, kita pun sekarang mungkin kepikiran begitu. Ya, maka sebelum kita bertanya, Allah sudah menjawab. Maka siapapun, bukan hanya Thauban, ya kata Allah siapapun yang konsisten menaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka semuanya,
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, akan dipersatukan di surga nanti, ya, bahkan dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Jadi kalau kita konsisten untuk meningkatkan ketaatan, karena fi'il mudhari itu mengandung makna konsistensi dan selalu naik sifatnya, ya, selalu naik, dijaga terus, ya, bukan turun, itu nggak begitu, teruskan naik, terus naik, konsisten dari sekarang, kemudian yang akan datang, terus jaga sampai meninggal dunia. Kita konsisten berusaha menaikkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka siapapun mereka, dimanapun mereka berada, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, mereka akan dipertemukan, ditempatkan bersama seluruh nabi, bahkan seluruh nabi yang bertugas di bumi. Faulan berharap berjumpa dengan Rasulullah, Allah kasih hadiah, bukan hanya Rasulullah, semua nabi yang pernah bertugas di bumi, kamu berpeluang untuk bisa berkesempatan bercengkrama dengan mereka semua, ya. Was-siddiqina, dan orang-orang jujur. Nah ini dia yang ketiga terakhir, itu amalan kita. Kalau kita tanya bagaimana menaati Allah, tiga yang bisa bertemu dengan satu golongan para nabi itu, ya. Was-siddiqina, satu orang-orang jujur yang beraktivitas benar di bumi untuk menaati Allah. Jadi kalau Anda menjadi birokrat, jadi birokrat yang jujur, ya kan? Anda misalnya berbisnis, bisnis yang jujur, jangan menipu, jangan riba, jangan macam-macam, gitu kan? Kalau Anda misalnya di diplomat, ya diplomasi yang jujur. Kalau Anda misalnya di TNI, di Polri, ya, atau juga sebagai guru dan sebagainya, jadi guru yang jujur, dan semua dilakukan untuk menaati Allah. Jadi kejujuran itu, kebaikan dipraktekannya sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan hanya tuntutan pekerjaan. Saya tanya pada Anda nih, ketika Anda benar dalam bekerja, karena tuntutan pekerjaan itu dilakukan karena Allah dan Rasul sebagai ibadah. Ya, kalau karena pekerjaan saja dapat dunia. Tapi kalau Anda lakukan untuk menaati Allah dan Rasul, dapat keduanya. Jadi akhirat dapat, dunia ikut. Itu konsepnya itu. Kan dalam nih kan? Ya, sama-sama profesional ya, tapi nilainya tinggi di hadapan Allah, itu yang mahal. Baik ya, itu yang mahal. Nah, itu satu. Kemudian was-siddiqina wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu banyak sekali nanti tingkatannya, jadi kan ada syahid tertinggi yang berjuang di area militer ketika ada tuntutan, ya, nggak sembarangan itu. Makanya nanti keputusannya di tangan kodi, apakah berangkat atau tidak dan sebagainya, bagaimana prakteknya, persiapannya bagaimana, nggak bisa orang tiba-tiba mutusin, ya, karena levelnya tinggi. Nanti yang setara dengan itu di bawah sedikit tapi bisa setara, bisa di atasnya. Kalau kondisi jihad militer tidak ada, maka yang ini naik ke atas urutan pertama, yaitu jihad pengetahuan. Ya, makanya kalau teman-teman di Mira ini nanti serius, bagus, dilihatkan sebagai ibadah, itu masuk kualifikasi surah At-Taubah, surah 9, ayat 122, yang sering saya bacakan. Nanti ada kualifikasinya. Ntar kalau kelas offline, ya, kelas offline kita ngaji, secara spesifik kita akan bahas itu terperinci, ya, secara terperinci. Kemudian wassalihin, orang-orang saleh. Nah, saleh ini nanti banyak lagi amalannya. Nah, amalan yang mengiringi kesalehan atau disifati sifat saleh disebut amal saleh. Makanya kalau kita ingin bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dengan para nabi, syuhada, siddiqin, nanti keluarkan aja semua jenis amal saleh yang ada di Quran tuh, keluarkan. Nah, kalau mau lebih spesifik, misalnya ada apa ayat-ayat tentang surga, keluarkan jadi amalan di bumi, bikin kurikulum, itu yang meninggal. Ya, semua meninggal itu konsisten, dan apapun profesi dia bisa mengerjakan itu. Ya, karena umat Nabi itu dari sejak zaman sahabat nggak ada yang satu profesi. Misalnya pedagang aja nggak ada yang begitu. Yang pedagang, yang pebisnis kan Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tapi kan ada yang birokrat, ada yang jenderal. Yang jenderal itu ada. Khalid bin Walid siapa beliau? Ya kan? Ya, kan kita kenalnya cuma Khalid bin Walid kan? Ya, nanti ada lagi yang banyak lagi ke bawahnya itu. Ya, ada 38 panglima yang sangat hebat di era Nabi SAW. 12.000 sahabat, profesinya banyak, dan 38 panglima itu di militer, belum di birokrasi, di diplomasi. Amr bin As diplomasinya hebat sekali. Ke Afrika Utara dari Mesir, berakhir di Syam. Setiap yang dilewati muslim semua, berubah jadi Islam, dan dahsyatnya maju semua. Jadi setiap singgah di setiap tempat, masyarakat itu masuk Islam, dan hebatnya itu gak ada paksaan. Dan hebat lebih dahsyatnya lagi adalah berubah kemudian jadi maju kotanya. Ya, jadi maju, jadi mercusuar, jadi ya, luar biasa lah. Sampai era setelah itu pun ketika itu diwariskan, Musa bin Nusair ketika jadi gubernur di Afrika Utara, itu Afrika Utara itu ini provinsi loh teman-teman. Ini kayak Spanyol itu provinsi, Yaman provinsi, Syam itu sekarang 4 negara, dengan Libanon, Syria, Palestina, Jordania, itu provinsi dulu ya. Bayangin, Afrika Utara itu provinsi. Ya, ketika di Afrika Utara kan Mesir, ya, ada Tunisia, Aljazair, Maroko, gitu kan. Ya, itu provinsi dulu ya.
Dia punya panglima namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini teman-teman sekalian, nanti yang didatangi gubernur Musa bin Nusir, kedatangan nanti utusan ya meminta suaka dari Andalusia, sekarang Spanyol, Iberia tuh antara Spanyol dengan Portugal, datang minta suaka dan minta bantuan untuk dibebaskan dari kekejaman ya penguasa pada masa itu. Ya di area Iberia itu dibantu. Tariq berangkat ke sana untuk membantu warga Iberia, kan wilayah Andalusia dikenalnya, dan dikirimkan 10.000 pasukan berangkat ke sana. Ya, dan itu sangat monumental sampai sekarang selatnya dikenal dengan Selat Gibraltar. Teman-teman tahu kan? Ya ketika dibawa ke Spanyol pun apa yang terjadi di Spanyol? Ya di Andalusia tepatnya. Jadi peradaban kan 7 abad loh itu. Itulah dahsyatnya Islam. Itulah dahsyatnya Islam. Jadi kalau kita praktekkan benar-benar menjadi orang-orang yang baik, bekerja dimanapun, amalnya apapun, itu selain memiliki hasil dunia dan itu tinggi nilainya di hadapan Allah ketika pulang. Ya, dan minimal kalau Anda ingin seperti itu, wahasuna ulaika rafiqa. Cari teman-teman yang begitu. Itulah teman terbaik. Itulah teman terbaik. Jadi kalau misalnya saya ingin memulai begitu, bagaimana Ustaz? Ya kata Al-Quran dijawab. Kalau ingin mencari yang seperti itu, ingin pendamping yang demikian dalam berkehidupan, kan, ingin punya teman, maka Anda sekarang lihat siapa yang bisa mengantarkan pada yang seperti itu. Dimulai misalnya dengan ceramah-ceramah, siapa ceramah yang mampu mendekatkan kepada Allah, yang memberikan pemahaman keilmuan. Terus cari partner di pekerjaan, ya kalau sudah berkeluarga, memulai bareng-bareng di keluarga. Setelah itu di pekerjaan, siapa yang kira-kira sama-sama nih kompak yang bisa saling menguatkan, bangun seperti itu. Jadi kalau kita bisa membangun demikian, kan, wah itu sangat luar biasa itu, sangat luar biasa. Jadi kompak di kantor ketemu orang-orang yang hebat, ya ada yang atlet misalnya di olahraga kumpul dengan teman-temannya juga membangun ketaatan. Alhamdulillah teman-teman, ya kita implementasikan itu. Saya beri contoh misalnya. Anda jangan salah ya, sekarang atlet-atlet hebat itu nilai spiritualnya juga salah satunya di ukuran yang tinggi. Ya, kita membantu di dunia olahraga salah satunya menerjemahkan nilai-nilai keislaman. Itu sekarang yang juara Asia dan mau ikut nanti kejuaraan dunia di balap sepeda, itu hafal Quran 30 juz. Saya nggak buka namanya itu. Ya, yang kita bimbing juga itu. Ya, terus ada lagi yang lain juga. Ya, ada salah satu atlet voli juga, ya, terkenal hebat, bagus juga, itu adabnya luar biasa, ketaatannya tinggi. Ya, termasuk di aspek-aspek yang lainnya. Dan sekarang ini kita butuh menerjemahkan keislaman tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di majelis ilmu, di semua tempat yang bisa kita berinteraksi, tampilkan nilai keislaman, kejujuran, kedisiplinan, kemuliaan, itu kan? Ya, kemudian juga toleransi pada tempatnya secara proporsional, kebaikan-kebaikan. Jadi risalah dengan perilaku, dengan dakwah itu lebih cepat diterima dibandingkan dengan kata-kata. Wa hasuna ulaika rafiqa, cari teman yang seperti itu. Ya, nah itulah Thauban. Maka di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengamati Nabi pasca salat, amalan pertama pasca salat, balik ya, kisah sana sudah selesai nih. Jadi kalau ada teman-teman terinspirasi, pahalanya ngalir ke sahabat Thauban tuh, radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ke kita juga tersambung ya. Nah, ini yang dimaksudkan di ilmu Quran, ulumul Quran namanya, di bab tentang asbabun nuzul, kaidahnya berbunyi al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah, ilmu, inspirasi tidak dilihat dari kekhususan sebabnya, tapi dilihat dari keumuman lafadznya. Karena ayat tadi umum untuk kita semua, maka kita harus termotivasi. Bila dulu ada sahabat Thauban an-Nabi melakukan itu, maka inspirasi untuk kita harus mengejar bisa seperti itu. Jelas ya? Minimal kita lihat amalan lewat amalan pasca salatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, kalau beliau tuntas mengerjakan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali, menyontohkan kepada kita istighfar 3 kali. Jadi amalan pertama pasca salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anda mau lengkapi sampai wabarakatuh boleh, gitu kan? Anda mau assalamualaikum sampai situ boleh. Jadi boleh singkat assalamualaikum, boleh. Kalau di madzhab Maliki itu biasanya yang salam pertama assalamualaikum, kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ya. Kalau Anda mau assalamualaikum warahmatullah boleh, sampai wabarakatuh juga boleh, ya. Itu luas sekali babnya, sudah saya terangkan di bab fikih salat yang lalu. Lalu setelah itu apa amalannya? Sejenak, ya, kemudian langsung kita beristighfar kepada Allah 3 kali, ya, 3 kali. Yang paling singkat, yang paling pendek tadi dikonfirmasi di syarah gitu kan, bagaimana bacaannya, maka Nabi pernah menyontohkan yang paling singkatnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkatnya. Jadi kalau kita selesai sholat, misalkan udah salam, kemudian kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Kalau kita mau misalnya lengkapi juga ya dengan mau panjangkan misalnya boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada terusannya tuh, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh ya. Jadi kalau misalnya buru-buru ya harus segera berangkat dan sebagainya, silahkan. Mau sambil berdiri istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Baik, ini menarik, kenapa istighfar? Kenapa bukan langsung tasbih, subhanallah, ya kan? Tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa istighfar dimulai? Masih ingat teman-teman? Ya, kalau kita sambungkan ke awal tadi, idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah kan? Saat sholat itu harusnya khusyuk kan? Terhubung dengan Allah, nyambung kita. Tapi ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang nggak terhubung dengan Allah. Bahkan dimulai dari takbir pun kadang-kadang sudah nggak nyambung. Ya tahu-tahu udah waladolin gitu kan. Padahal tadinya baru takbir tuh. Ya tahu-tahu baru sadar udah waladolin kan. Amin tuh ya. Nah, itu sesuatu yang kurang. Dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, adab pertama kita minta ampun dulu sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat ya hamba bisa maksimal terhubung denganmu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ya, ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik, yang kedua ada kaitan juga nanti dengan pembuka ke doa. Pembuka ke doa. Karena doa ini doa yang terbaik itu salah satunya ya. Salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar. Doa yang dimulai dengan istighfar. Karena doa itu spiritnya begini. Doa itu kan permohonan yang paling suci, bersih. Nah, akan sampainya kepada Allah yang maha suci. Sedangkan sifat Allah dalam menerima doa disebutkan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka permohonan yang baik itu akan sampai kepada Allah yang maha baik jika hatinya baik dan jika dirinya baik. Makanya ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi, dulu ada orang-orang, Nabi, saya katakan langsung hadis Nabi saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara ar-rajula asy'atha aghbara yutilu as-safara, ya kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya biharamun fa anna yustajabu lidzalik. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang diniatkan untuk menaati Allah itu berpotensi mengabulkan doa. Makanya kalau sedang safar banyak berdoa. Safar ke yang baik-baik ya, bukan safar ke tempat-tempat gak jelas itu kan. Kemudian setelah itu sampai di situ dia mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, kata Nabi, innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu sangat maha mulia dan sangat maha memahami ya keadaan hambanya. Ya, maka ketika hambanya mengangkat tangannya sulit ya untuk tidak terkabul doanya. Cepat bagi Allah mengabulkan doa. Demikian terjemah bebasnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dia berkata, ya Rabb, memohon dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Memohon dengan al-asma'ul husna mempercepat terkabul doa. Seperti Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman. Kalau mau spesifik, pilih salah satu nama di Al-Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia melakukan 3 hal yang seharusnya mempercepat doanya 3 kali lebih cepat dari keadaan biasa. Tapi komen Nabi apa? Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Susah dijawabnya nih. Kenapa? Mat'amu haram, sumber makanannya haram. Kan masyrabu haram, sumber minumannya haram. Ya, kemudian juga malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik. Jadi yang haram-haram yang bisa bersumber dari maksiat, dari kesalahan itu menutup kadang-kadang jadi hijab. Ya, semakin tinggi, semakin kuat pekerjaan haramnya, semakin tebal penutupnya. Ya, semakin tebal penutupnya. Tapi kalau haram-haram dosa-dosanya misalnya kecil-kecil, tipis tuh sekatnya. Ya, kalau tipis kan cahaya masih bisa tembus kan? Tapi kalau tebal kan mantul. Itu ilustrasinya begitu. Ya, sedangkan Allah kan pemberi cahaya, nurun ala nur. Ya, ini cahayanya nggak bisa nyampe tuh kalau Allah berikan, nggak bisa tembus ke kitanya karena hatinya bermaksiat. Maka untuk membuka itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau orang rajin istighfar tuh, dulu saya pernah ceritakan kan, dan viral juga kisah ini ya di berbagai kesempatan. Orang rajin istighfar itu kadang-kadang belum minta Allah sudah kabulkan.
Saya tidak harus mengulang tentang kisah tukang roti ya dan sebagainya gitu. Tapi itu indah sekali, latihan deh, latihan. Sampai istighfar itu di kebiasaan, bukan hanya pasca salat. Ya, di jalan bisa istighfar, duduk di mobil bisa istighfar. Ya, kemudian kita kadang merenung bisa istighfar. Itu kalau sudah menyatu dengan kepribadian kita, masya Allah, enak itu, enak, tenang, nyaman. Latihannya salat. Jadi istighfar memberikan fungsi sebagai adab permohonan ampunan kepada Allah karena mungkin tadi tidak sempurna dalam salat, ya kan? Lalu dengan kasih Allah itu diberikan pemaafan dan disempurnakan. Lalu yang kedua, pembuka untuk menyampaikan permohonan dalam doa kepada Allah yang barangkali karena kondisi tidak terkoneksi tadi, ya belum mampu, ya kita menyampaikannya sehingga tidak terjawab dengan maksimal, ya kan? Ya, karena itulah setelah sholat kita beristighfar, pembuka itu dicerahkan dulu hatinya, ditenangkan, lalu memohon. Makanya orang kalau udah istighfar, mintanya itu, apalagi kalau air matanya mengalir, doanya lebih khusyuk dipanjatkan dibandingkan dengan langsung berdoa begitu saja. Nggak percaya silahkan Anda cek tuh. Ya, ingat dosanya apa, ininya apa, ngalir air mata minta itu seketika tuh cepat sentuhannya ke jiwa. Nah, karena itu nanti bab doanya terletaknya itu setelah itu. Setelah istighfar itu nanti ada doa pembuka dulu, ya. Nah, karena itulah setelah Anda berdoa, ya kan? Setelah Anda istighfar, ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dilengkapi silahkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu yang paling pendek ya. Memahaminya jangan begini. Nabi kan katakannya astagfirullah, jadi harus begitu, tidak. Hadis yang lain pun banyak juga, satukan ke situ, ini baru satu hadis. Ya, dan astagfirullah kalimatnya itu syarah hadisnya. Syarah hadis ketika dikonfirmasi, hadis pokoknya mengatakan istighfar dan beristighfar 3 kali. Nggak disebutkan bagaimana caranya. Kalau kita ngaji hadis kita temukan ada 3 nih, versi yang pendek, versi menengah, versi yang panjang. Ya, memahaminya bagaimana? Kalau sedang buru-buru, ya kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sedang agak santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang lagi, lebih santai lagi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu untuk pribadi, natubu untuk banyakan. Ya kan? Jelas ya? Jadi itu yang bisa kita katakan. Tapi 3 kali ini maksudnya sampai merasakan ke jiwa, bukan cuma di lisan. Ya, lihat, zikir itu sampai ingat. Bukan sampai keluar. Jadi sampai ingat ya. Sampai betul kalimat yang kita ucapkan mengingatkan kita dengan atau menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasakan di hati kita sampai tembus ke jiwa. Baik ya? Nah, setelah kita merasakan itu, mampu merasakan kenyamanan, maka kita mulai membuka ya permohonan dengan menyerahkan semua kemuliaan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, kebaikan, kebahagiaan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, keselamatan, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, kumpulan ini disebut salam namanya. Salam. Ya. Konsepsinya nanti ya, frame-nya disebut dengan Islam. Din namanya Islam. Ajarannya, menunya disebut dengan silmi, pemberiannya disebut dengan salam. Makanya di Quran itu ada Islam, ada silmi, ada salam. Islamnya di Ali Imran ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Ajarannya kalau sudah masuk Islam, tunaikan menu keislaman dengan sempurna, semampu kita, itu disebut dengan silmi. Kalau masuk Islam sudah beriman, makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, ya, kerjakan semua tuntunan dalam Islam, menunya disebut silmi. Maka pindah ke Al-Baqarah ayat 208, lihat urutannya, Quran surah 3 Ali Imran ayat 19, pindah ke Al-Baqarah ayat 208, ayat 28 paling kiri ke bawah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi, kan bukan fil Islam karena sudah masuk Islam. Hei orang-orang yang beriman yang sudah masuk Islam, udkhulu fis silmi, ya, kalau sudah masuk Islam keluarkan menu-menu keislaman sesuai dengan, ada yang pokok kalau itu semuanya, ada yang sifatnya sesuai dengan pilihan-pilihan hidup kita. Kalau Anda di kantoran, apa tujuan Islam untuk di kantor, apa tujuan Islam di rumah tangga, apa tujuan Islam untuk sebagai ibu, ayah, merawat anak, ada semua itu ya, kafah secara menyeluruh sesuai kemampuan kita. Oke? Nah, kemudian kalau sudah melakukan itu semuanya, Allah berikan salam seperti Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Contoh Quran surah 19, Maryam ayat 15, ketika Allah berikan pada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu menerima salam, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah berikan keselamatan, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan sejak beliau kemudian lahir di dunia, berkehidupan, meninggal, di alam kuburnya diberikan itu semua, dan di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan yang berbahagia. Kapan itu terjadi? Baca ayat sebelumnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa baram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. 7 amalan dulu.
Ya, makanya kalau kita maksimalkan semuanya itu, dekati Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, menunaikan amal-amal saleh, maka Allah berikan salam. Maka setelah kita beristighfar, kita memohon itu semua dengan mengatakan, ya Allah Engkau pemilik semua itu, ya kan? Dan darimu semua itu akan diberikan. Engkau yang maha mulia, maha pemberi berkah, ya pemilik segala kemuliaan, kebaikan dan sebagainya. Kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya kan? Kemudian boleh juga ada sifat yang kalau kita ingin berikan sifat tambahan ya untuk kemuliaan di dalamnya, kalau kita satukan dari beberapa yang lainnya. Yang tadi kan dasar. Jadi yang paling singkat itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang paling dasar, yang paling singkat. Kalau kita ingin berikan tambahan sifat dari referensi lain, kita tambahkan boleh ya dengan kalimat begini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, nanti ada itu kalimat-kalimat referensi dan sebagainya. Tapi kalau mau ngambil yang paling pokok, yang paling dasar misalnya, ya karena saya pengen cepat, pengen masuk ke bab yang lain, boleh minimal yang paling pokok jangan ditinggalkan. Yang Allahumma, yang sesuai hadis tadi ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini baru dari bacaan. Apa isi, esensi dan petunjuk dari kalimat ini? Ini sebetulnya apa nih kalimatnya Allahumma antas salam ini? Kemana arahnya? Ya kan? Apa hubungan dengan zikir selanjutnya? Itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru sampai sini ya. Baru sampai Allahumma antas salam, tapi belum selesai. Ya. Nah setelah itu ada apa lagi urutannya, ke bawahnya ada apa lagi, seperti apa bacanya, seperti apa memaknainya, dan apa hikmah yang bisa kita bawa dalam berkehidupan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan esok hari, dan barangkali esok sudah kembali ke Bekasi, ke Quantum Akhyar Institute, sehingga nanti juga Kamisnya kita bisa melanjutkan dengan ta'lim seperti biasa yang kita laksanakan di setiap pekan insya Allah. Teman-teman izin menyampaikan informasi sebelum menutup pertemuan kita di subuh kali ini menjelang duha, menjelang syuruk. Yang pertama, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang baru bergabung di Mira, silahkan berkenan untuk mengisi datanya dengan baik, sesuai dengan apa yang telah dimintakan di formulir. Setelah itu, mohon izin segera aktifkan akunnya sehingga bisa mengakses ya materi-materi, dan soal-soal belum saya tambahkan, nanti insya Allah kita akan susulkan soal-soal untuk menguji kematangan pemahaman yang telah kita kaji bersama. Kemudian yang kedua, dari itu semua insya Allah akan segera saya ingatkan pada tim admin untuk segera memetakan profesi-profesi teman-teman yang bergabung. Kurang lebih ada 14.000 yang angkatan pertama itu yang telah bergabung. Silahkan dipetakan, dimitigasi, sehingga dari situ nanti akan ada kelas-kelas yang disiapkan oleh kita semua untuk bisa mengarahkan ke pembelajaran offline di khusus kelas kurikulum Mira. Jadi nanti kita ada kelas pematangan materi, kelas tukar pikiran, kelas riset dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang mudah untuk itu. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, ini yang paling penting, saya mohon kepada teman-teman yang di Mira, kurikulum dipelajari dengan benar, dipahami ya, dan selalu dekat dengan Al-Quran juga sunnah ya. Ini bagian dari pedoman kehidupan yang akan membuat hidup kita itu lebih tercerahkan. Yang terakhir, bagi yang ingin menitipkan anaknya di Pondok Pesantren Mira, silahkan diikuti saja informasinya, datang langsung ke Quantum Akhyar Institute, dibawa anaknya, dilihat ketentuannya ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa didaftar, semua diterima daftar, nanti seleksinya saya pribadi yang akan seleksi, dan mudah-mudahan akan berkesesuaian untuk kita semuanya. Baik, saya akan tutup yang terakhir. Mudah-mudahan gerakan untuk menghafal Quran tetap berjalan. Saya rencanakan mungkin sepulang umrah kita akan coba berikan juga satu ruang untuk wisuda teman-teman yang sudah menghafal Quran, dan kita bertemu dengan ahli Quran dengan yang lainnya. Yang lain semangat ya, kan udah disiapkan paketnya. Teman-teman kan berwakaf tuh paket hafalan ya. Ya kalau bagi yang ingin ikut silakan, kan sudah ada tuh alurnya ya. Nah teman-teman yang sudah dapat itu kan gratis tuh, nggak jual belikan ya. Silakan teman-teman hafalkan tuh sampai selesai ya, sehingga kita bisa berkumpul di semua kalangan ahli Quran. Sekarang mahasiswa menghafal, berumah tangga menghafal, diplomat menghafal. Saya lihat di peserta Quran tuh ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang macam-macam kayak gitu ya. Nah kalau anda nggak boleh, anda ketinggal tuh. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dan yang paling penting diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin, Allahumma ij'alna minal mustaghfirin, Allahumma ij'alna minal mustaghfirin, wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.